Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Andrason Napoleon channel berbagi cerita. Ini saya sedang di Masjid Al-Mukhtar, kampus isi Yogyakarta, menjelang fajar. Jadi dari tadi saya memperhatikan ada dua kucing yang berada di entrance pintu masjid ini, dan sekarang dia pindah lokasi ke pagar. Nah, ini ada dua kucing nih. Nah, ini bisa kita lihat kucing-kucing ini menjaga masjid ini walaupun tidak ada orang. Dia hadir di masjid ini. Ada yang memerintahkannya. Memang di sebelah ini pusat kegiatan mahasiswa, ada beberapa ekor anjing yang selalu mengitari depan masjid ini. Jadi sepertinya mereka ini berjaga agar masjid ini terjaga dari anjing yang kebetulan di dalam syariat Islam merupakan najis. Sebab pengalaman saya waktu saya ziarah arsitektur bersama mahasiswa saya dari Bandar Lampung ke Bukit Tinggi, itu kita di perjalanan banyak ketemu masjid yang dikelilingi anjing, dan tidak ada umat muslimnya yang ibadah di malam hari. Padahal perintah di Quran jelas 1/2 malam, 2/3 malam, dan di 1/3 malam. Jadi sholat isya di zaman Nabi itu di 1/2 malam, mulai jam 12 malam, tapi dirubah oleh para ulama menjadi sekitar jam 7 sampai jam 8 sore. Ya, itulah kebijakan-kebijakan ulama yang dibangun oleh bukan nabi gitu. Walaupun mereka ulama, tapi mereka bukan nabi. Nah, hari ini saya pernah dengar itu ada kawan saya yang bilang nanti neraka yang paling dalam itu, palung neraka itu isinya ulama. Karena ulama ini kalau nyimpangin umat luar biasa, banyak yang kesimpang. Sama dengan proses kristenisasi yang dilakukan para pendeta itu, luar biasa mengkafirkan orang-orang muslim keturunan. Dan ketika mereka taubat, mereka dapat hidayah seperti Ustadz Yahya Wallauni, mereka luar biasa menyesali perbuatan mereka, dan mereka dihukum apapun di dunia ini akan dengan ikhlas diterima, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Wallauni di pesantren di Jambi. Subhanallah, itu Allah bisa membolak-balik hati manusia seperti Umar bin Khattab. Jadi kita tidak boleh berasumsi bahwa orang kafir itu terus akan menjadi musuh. Bisa jadi dia pembela. Sementara orang-orang yang sekarang ngaku beriman bisa jadi orang munafik, musuh dalam selimut, para pengkhianat. Ya, itu udah banyak terjadi pembunuhan di zaman Khalifah itu oleh para pengkhianat sudah. Dan di zaman Nabi Muhammad sudah banyak cerita di Quran ini tentang orang munafik. Jadi bukan sesuatu yang aneh gitu kalau ketika istilah orang Yahudi, Bani Israel itu sudah dinyatakan secara resmi mereka adalah orang-orang yang menyesatkan. Quran yang menyatakan silakan aja kalau mau protes sama pencipta langit dan bumi. Jadi
Nah, ini ada burung walet barusan masuk ke dalam. Ya, di sini juga saya kemarin di samping mihrab tuh saya duduk, ada kelelawar yang saya dapat inspirasi, teringat tentang pengalaman saya masuk Goa Cipatujah Kencana Wulung, bahwa kelelawar itu menggunakan frekuensi untuk terbang, dan kalau dia menyentuh tanah maka dia akan tertutup frekuensinya. Dan kita ini manusia yang dibungkus tanah, jadi ruh kita memang ditutup. Nah, makanya diperintahkan Iqra karena manusia diciptakan punya kapasitas membaca, belajar, dan mencipta. Nah, kapasitas inilah dinyatakan dengan ayat-ayat mutasabihat yang berhasil dibuka, dipelajari dengan serius oleh mereka ulil albab, orang-orang yang mendapat hikmah. Nah, itu dipelajari dari orang-orang yang dapat petunjuk sebelumnya di era Iskandar Zulkarnain, Nabi Khidir, sehingga Musa pun belajar sama Nabi Khidir. Dan yang diketahui Nabi Khidir ternyata adalah bahasa matematis, sehingga dia tahu persis kejadian yang akan terjadi, tidak dipengaruhi ruang dan waktu seperti Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Khidir ini memang pakar matematis, sehingga dia keluar dari dimensi ruang dan waktu. Itulah yang dia cari, yang namanya air kehidupan, kata-katanya itu adalah mencari dengan bahasa matematis. Dan beliau jelas dengan teknologi cahaya, sehingga beliau tidak mengalami kematian. Dia sudah masuk ke dimensi cahaya yang abadi. Nah, inilah konsep dewa kalau di Cina. Kalau di Yunani konsep meleleh jadi cahaya. Jadi sekarang makin jelas bahwa Quran dinyatakan sebagai kitab cahaya. Ada di Quran, saya membacanya, kitab cahaya. Dan juga ada surat An-Nur, surat cahaya. Jadi tunjuk ini jelas bahwa ilmu-ilmu tentang teknologi cahaya yang sekarang kita mulai kuasai dengan video call, kita udah berteknologi cahaya dengan 2 dimensi, dan 30 tahun lagi mungkin teknologi cahaya dengan 3 dimensi berhasil kita buat. Di filmnya sudah ada, tinggal bagaimana hikmah yang akan diberikan, siapa yang akan menggalinya. Demikian, mudah-mudahan gagasan kita untuk membangun Milaud, pusat perfilman di Indonesia dan dunia, yang akan mengangkat Quran secara 3 dimensi, yang akan berhasil dan akan melahirkan teknologi teleportasi 3 dimensi. Demikian, salam dari Kampus Quran Terjemahan Yogyakarta. Apabila ada saran, masukan, kita saling kerjasama membangun masyarakat Iqra yang akan memperbaiki keadaan seluruh dunia. Jadi kita akan membangun perserikatan manusia-manusia, karena udah dengan teknologi digital kita berhubungan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.